Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basul Masa Rabu 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Desember 2023 Masehi. Masail seputar pemilu. Ada baliho-baliho sudah banyak terpampang di jalan raya. Hal ini merupakan tanda bahwa tahun 2024 nanti akan diselenggarakan sebuah pesta demokrasi. Jauh-jauh hari sebelum hari H, para calon sudah bergerak melakukan kampanye, religi, sowan ke berbagai kiai, tokoh masyarakat. Ada lagi soal-soal mendatangi masyarakat buat apa itu ya biar dipilih kalangan atas maupun kalangan bawah. Bahkan setiap calon sudah membentuk tim-tim yang siap membantu menyukseskan iklan-iklannya tadi. Sebut hingga tidak jarang para calon ada yang sampai nekat menghabiskan banyak dana atau uang ketika proses untuk kampanye. Pertanyaan, bagaimanakah hukum menggunakan hak pilih dalam pilpres, pilkada, dan pilek? Memang ada pilek? Kok pilek ya? Bagaimana hukum menggunakan hak pilih? Ya, poinnya situ, menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan legislatif, calon legislatif. Jawabnya, menggunakannya adalah wajib. Dikarenakan mengangkat seorang pemimpin yang adil, beriman, bertakwa, amanah, aspiratif, jujur, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Kedua, bagaimana hukum kerjasama atau transaksi antara calon legislatifnya dan tim sukses, sekaligus status uang yang diterima oleh tim sukses. Hukum uang politik seperti kerja tim sukses, pemberiannya dimaksud, kalau pemberiannya ini maksudnya itu dimaksudkan sebagai imbalan dari kerja-kerja untuk memenangkan pemilu, maka diperbolehkan. Jadi maksudnya itu kalau tim sukses dikasih bayaran itu bagaimana? Kalau bayaran kerja itu boleh. Dengan syarat pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan kerja yang diharamkan oleh syariat, seperti kampanye hitam dan money politik. Dengan cara nyogok sana nyogok sini segala itu yang tidak boleh. Tapi kalau dengan cara tim sukses itu menerangkan ini cara begini, nanti kalau kamu pilih ini akan kerjanya begini, istilahnya memberitahu lah biar dipilih. Terus bagaimanakah hukum caleg membagi-bagi uang kepada masyarakat? Bagaimana hukum caleg membagi uang kepada masyarakat? Jawabnya, bagi-bagi uang seperti itu adalah haram, dikarenakan itu termasuk suap biar dipilih. Dan juga kadang-kadang lurah barang juga sampai tingkat tinggi itu juga memberi uang, itu adalah memberi uang, memberi atau membagi-bagi uang kepada masyarakat supaya dipilih, itu adalah termasuk riswah dan suap. Dan juga ini termasuk melanggar aturan undang-undang negara atau pemerintahan. Itu juga enggak boleh. Terus bagaimanakah hukum masyarakat menerima? Sekarang kalau menerimanya bagaimana? Bagaimana hukum masyarakat menerima uang dari caleg? Menerimanya adalah haram. Jadi dia itu menerima suap untuk biar dipilih, seperti itu adalah haram. Hati-hati sekarang ini, kita ini
jangan jangan mumpung ada mudah uang mudah ambil aja, enggak begitu itu. Orang warok itu tidak seperti itu. Orang yang warok itu dalam kondisi kejepit, dari kondisi seperti apapun tetap warok. Dalam kondisi uang murah, mana-mana ada uang, terus akhirnya kamu, nah di mana-mana ada loh, oleh ini temennya juga banyak loh yang ngambil. Nah, enggak begitu orang warok itu. Yang warok itu ya enggak mau betul-betul menjauhi diri dari perkara yang haram. Asal haram mudah ataupun tidak mudah, yaitu ya itu tetap harus dihindari. Masalah tahun baru 1 Januari. Ini masalahnya 1 Januari ya. Bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi, yaitu 1 Januari? Dan bagaimanakah hukum meniup terompet dan menyalakan kembang api di malam tahun baru? Jawabnya, hukum merayakan tahun baru adalah haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang Nasrani atau orang fasik. Haram apabila ada niat untuk mengikuti syiarnya orang Nasrani atau orang fasik. Dan haram juga jika dalam peringatan tersebut dilakukan dengan cara khas orang Nasrani atau orang fasik, seperti meniup trompet, menyalakan kembang api, mengenakan topi, pakaian yang merupakan ciri khas mereka. Ini harus difahami itu seperti itu. Ini masalah tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi ini pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma. Ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosianus, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti perputaran matahari, revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari. Dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Ya. Julius Caesar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan nama Juli, yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar, yaitu Kaisar August, menjadi bulan Agustus. Itu sebetulnya itu namanya Caesar. Makan gas Gus Agus. Itu sebetulnya itu namanya Kaisar kedua setelah Julius Caesar itu. Kayak Juli juga, Pak Juli, banyak itu. Jadi ceritanya bulan 1 Januari itu apa? Itu sebetulnya bulannya orang kafir. Itu penanggalannya orang kafir zaman dulu. Makanya kalau kita ini ngikut-ikut dengan orang mereka, yaitu berbahaya. Ikut-ikut dengan perayaan mereka. Ini masalah ini juga penting ini, masalah tahu ditukar tempe. Ini banyak terjadi.
Ayam ditukar telur namanya. Yang kalau ada orang yang makan kadang-kadang itu kan makan nampan ini, tukar itu ayam tukar ini tahunya tak tukar tempe lah ini. Ada orang membeli tempe di suatu kantin, kemudian karena dirasa tempe yang ia beli terlalu banyak, maka ia ingin menukar tempe yang telah ia beli dengan tahu. Pertanyaan, bagaimana hukum menukar tempe dengan tahu sebagaimana kajian di atas? Yang akad seperti tidak sah. Ya, tidak sah loh ya. Bagaimana hukum menukar tempe dengan tahu sebagaimana kejadian di atas? Tidak sah, jawabnya tidak sah karena tidak diketahui ukurannya. Tidak sama, sedangkan keduanya adalah barang yang sama, yaitu barang sejenis, barang ribawi yang sejenis. Caranya bagaimana supaya boleh? Begini, bisa dengan saling menghibahkan. Ini tak wae tempe, aku wae ono tahu. Nah, itu bisa saja. Atau saling menghutangkan, kemudian kedua belah pihak saling membiskakan tanggungan temannya. Yang ini juga bisa, tapi ini agak ribet. Kemudian difasah dengan ikolah, ini juga paling enak itu aja. Itu saling memberi itu selesai. Yeah. Jadi itu kalau tukar menukarnya itu secara fikihnya enggak sah ya. Makanya harus saling memberi, gitu saja jadi sah. Cara istikhlaf ketika tasyahud. Istikhlaf itu maksudnya ketika imam itu batal, kemudian meminta supaya orang belakangnya atau siapa itu yang ditunjuk oleh imam atau ditunjuk oleh makmum untuk berbuat, untuk meneruskan ngimami. Sedangkan imamnya sudah tasyahud, bagaimana ini? Bagaimana cara mengganti imam atau istikhlaf apabila imam batal ketika tasyahud akhir? Jawabnya, imam menunjuk salah satu makmum atau salah satu makmum menjadi imam sendiri, maju gitu saja. Maju atau enggak perlu maju juga enggak apa-apa, asal posisinya tidak di belakang makmumnya. Atau orang yang sholat berjamaah menunjuk dengan isyarah salah satu di antara mereka untuk menjadi imam. Nah, namanya dijongkokkankah atau di apa gitu, isyarah itu boleh. Kalau imam sudah selesai itu kemudian batal, kemudian ditarik bajunya, ditarik ke depan juga boleh seperti itu. Ditarik ke depan, udah selesai, teruskan, aku batal, nah, gitu. Itu saja. Tapi kalau kondisi makmum yang mau dijadikan imam itu cukup dipegang, teruskan. Kalau kondisinya dia ini tidak lebih belakang dari kanan kirinya, sebetulnya dia sudah sah. Yang kasihan itu kalau kondisinya itu kadang-kadang orang itu kan makmum itu mundur aja gitu. Sehingga dia ini ketika tasyahud akhir kondisinya di belakang, ke kanan kirinya malah agak maju sedikit. Jadi ditunjuk jadi imam. Gimana akhirnya? Kanan kirinya bisa enggak sah lah. Karena dia di depannya makmum, di depannya imam. Karena itu tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam. Boleh lurus dengan imamnya boleh, tidak masalah. Atau lebih maju itu juga malah jelas tidak apa-apa. Yang disunahkan itu makmum itu agak ke belakang sedikit daripada imamnya itu, atau imam itu agak maju sedikit nanti supaya tidak terjadi makmumnya melancangi atau lebih maju daripada imamnya. Itu bagus. Okay. Kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Ini pernah terjadi suatu kali orang itu waktu sujud pada waktu itu, waktu khurud, tengah-tengah khurud, ketika orang lagi sujud, Allahu Akbar sujud itu lama sekali sujudnya ini. Kenapa ini kok imamnya ada apa? Dilihat imamnya hilang. Itu repot ini. Nah, waktu itu ya belum ngerti masalah
istikhlaf juga itu jamaah. Akhirnya diulang gitu saja. Gitu. Nah, ditanya sama temennya itu, kenapa kamu kok tak tahu hilang? Lah saya ngentut lah. Yang ngentut yang ngomong tuh biar ada yang belakang itu istikhlaf itu. Nanti istikhlaf sama yang belakang itu. Biar neruskan kamu, nggak ngerti. Lah kok nggak lihat lewat jendela tadi? Ya repot adalah jendela imaman ada. Iya bisa terjadi. Makanya orang itu kalau hurut itu pengalamannya banyak. Nah, itu kan orang itu dalam pepergian banyak pengalaman. Kalau hanya di rumah aja nggak tahu. Nabi Khadir, Nabi Uzair, beliau itu mendapat pengalaman kan dalam pepergian. Kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi la ba'da mautiha. Kemudian fa amadahu Allah mi'ata amin tsumma ba'atha. Mati 100 tahun, kemudian dibangkitkan kembali. Dari waktunya kapan? Waktu hurut, waktu keluar. Waktu dia ini keluar. Di perjalanan. Kalau orang ini enggak pernah melakukan perjalanan, ya tidak akan mendapatkan faedah di dunia ini. Tahunya pokoknya ya rumah sawah, kubur. Nah, itu saja. Tapi kalau orang itu bukan perjalanan sana, itu dari kampung ke kampung, apalagi kalau jalan kaki, masuk pedalaman, masuk ke hutan, masuk keluar hutan, mendakwahkan agama, Masya Allah. Nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dapat dibuat cerita untuk anak cucu. Nah, aku dulu itu keluar masuk hutan. Nah, itu dakwahkan agama, ada 100 orang masuk Islam, elek-elek aja itu bapakmu ini pernah masukkan orang Islam itu 100 orang lah. Jadi coba kan ada ceritanya. Pak dulu Bapak pernah masukkan Islam berapa orang Bapak? Halah aku ya sing omah sawah. Ya rakyat enggak ada. Jadi itu bapaknya teman saya itu udah masuk 100 orang. Ya, dia orang hurut lah, saya bapakmu itu orang rumahan. Oh, jago kate ternyata bapak ini kan. Jadi begitu. Makanya orang pengalaman itu ketika hurut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحم وتحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارحم امه سيدنا محمد، اللهم اغفر لامه سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، اللهم الف بين قلوب امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم انصر سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد.